Simak video permintaan maaf dari Bu Desak Mardin. Dia sudah menyampaikan permohonan maaf, tapi tidak dengan ketulusan. Dia sungguh terlalu dalam pengucapan permohonan maaf, tidak dengan ketulusan. Lihat videonya, saksikan dengan teliti, tidak ada rasa penyesalan di dalam dirinya. Kupasan saya akan memperjelas masalahnya. Yang saya hormati Bapak Dirjen, yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Umum, dan para pemuka agama yang saya tidak sebutkan satu persatu begitu banyaknya. Yang terhormat Bapak para selingi pendeta, pandita dan Pinandita, Parisade Hindu Dharma Indonesia, Organisasi Kemasyarakatan Hindu tingkat nasional, Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Organisasi Kemasyarakatan Bernapaskan Adat dan Agama di Bali, Ketua DPD Praja Dikti Hindu Indonesia Provinsi Bali, segenap masyarakat dan umat Hindu, dan saudara-saudara saya, keluarga kami, saya pribadi yang saya cintai. Salam sejahtera teriring doa. Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam perjalanan tugas sehari-hari dapat menjalankan dalam sehat walafiat. Sehubungan dengan viralnya pernyataan ceramah saya di media sosial mengenai tema saya waktu itu ceramah, kenapa saya masuk Islam. Para pencari Tuhan yang telah menyinggung masyarakat atau umat Hindu dan pemuka agama Hindu di Indonesia, maka dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Instruksi. Pakai masker atau apa namanya? Cadar. Cadar. Kalau masker kalau bisa dibuka karena tidak pernah. Biar sama pada saat dia juga ceramah di depan orang. Ya, supaya kelihatan. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, dengan kerendahan hati saya menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Saya tidak bermaksud dan tidak memiliki niat untuk menista dan mengolok-olok agama Hindu dan masyarakat atau umat Hindu. Hal itu terjadi semata-mata disebabkan karena kelemahan dan kelalaian yang saya miliki. Setelah memperhatikan masukan, saran dan kritik dari berbagai pihak, maka dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, saya mengakui dan menyadari bahwa pernyataan saya telah menyinggung dan melukai masyarakat atau umat Hindu dan pemuka agama Hindu serta kehidupan bersama antar umat bersama beragama yang harmoni di dalam masyarakat kita. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati saya menyampaikan permohonan maaf kepada segenap masyarakat atau umat Hindu dan pemuka agama Hindu serta segenap masyarakat Indonesia atas pernyataan saya yang keliru. Saya akan bertanggung jawab terhadap semua akibat yang ditimbulkan oleh kelalaian dan kesalahan saya ini. Namun demikian, saya sangat berharap masyarakat atau umat Hindu beserta masyarakat Indonesia dapat menerima pernyataan permohonan maaf saya ini dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Demikianlah permohonan maaf saya ini disampaikan dengan penuh kesadaran dari hati lubuk yang paling dalam, tanpa ada paksaan dari siapapun, dan kejadian ini telah menyadarkan saya untuk tidak mengulangi lagi. Ini merupakan suatu pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Om Swastiastu, Awigenamastu, Namo Shidam. Salam NKRI. Salam Kesatria Keris Bali. Saya Jurubima atau Ismaya Jaya sebagai warga negara Indonesia beragama Hindu asal Bali. Tadi mendengarkan apa yang sudah disiarkan tentang permohonan maaf Bu Desak di hadapan para tokoh agama Hindu. Ada Pak Dirjen, ada Pak Ketua PHDI Pusat, dan para tokoh Hindu. Dari pernyataannya saya sangat kecewa melihat gayanya, tampangnya dia berbicara, nada kesannya, aksennya masih tinggi, angkuh. Permohonan maafnya tidak tulus, dia masih angkuh, egonya dia masih kelihatan, memperlihatkan egonya dia. Tegas bahasanya, tidak merunduk bahasanya. Kelihatan orang keangkuhan dan merasa tidak akan ada masalah. Dan mungkin benar, dengan hanya menandatangani materai 10.000, PHDI kami sudah menerima. Sangat sayangkan sekali hinaan, cacian begitu mudah untuk dimaafkan. Besok akan ada lagi dan akan ada lagi yang seperti ini. Jadi kita hanya bisa mengatakan udah terima. Terlalu baik kita membiarkan proses hukum itu tidak berjalan. Apa fungsinya hukum? Apa fungsi proses hukum? Saya sudah pernah mengalami proses hukum tidak adil. Dan saya dihukum. Ini betul jelas-jelas melakukan kesalahan penistaan agama. Dia mengatakan dia siap bertanggung jawab. Tetapi akhirnya dia mengatakan bisa selesaikan secara baik-baik, secara keluargaan. Dan akhirnya terjadi perdamaian dengan menandatangani surat yang dipegang oleh Bu Desak Made tersebut. Ketika ada tokoh Hindu Pak GPS datang ke kampusnya, masih dipanggil Bu Made, Bu Made. Masih melekat nama Hindu di dalam dirinya, tapi kelakuannya tidaklah mencerminkan orang menghargai Pancasila dan menghargai Hindunya. Saya sangat kecewa kalau sampai pusat ini tidak betul-betul Pak Dirjen, Pak Ketua PHDI, dan tokoh aliansi Hindu yang ada di pusat Jakarta melaporkan ini ke Mabes Polri. Walaupun itu permasalahannya 2 tahun, tapi kan masalah hukumnya baru terlihat. Karena tindakan yang dia lakukan itu ada dan nyata. Baru terbongkar. Istilahnya kebusukannya baru terlihat. Boleh kita melaporkan. Walaupun itu sudah lama, tapi jelas dia mengucapkan. Artinya pidananya ada, dan pidananya jelas. Penistaan agama Hindu yang dilecehkan dan dihinakan. Harapan saya, para tokoh Hindu yang ada di Jakarta, para aliansi dan anak-anak muda Hindu yang merasa harga dirimu tidak dihargai, laporkanlah. Biar sudah penandatangan damai. Bagaimana dengan kasus Ahok? Kita tahu bagaimana Pak Ahok berjilid-jilid, hanya bahasanya dipelintir sedikit saja. Orang membela, keyakinannya berjilid-jilid untuk membela. Sampai Pak Ahok di penjara. Ini akan kita biarkan. Ketika ini akan dibiarkan, sangat miris melihat hukum itu hanya tumpul ke atas dan tajamnya ke bawah. Saya orang lemah, hukum itu gampang kepada orang kecil. Tapi orang punya posisi, dia tidak akan mempan terhadap hukum itu sendiri. Dan saya harapkan ini tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Ini individu orangnya. Seseorang itu yang harus berproses hukum atas ucapan orang itu. Bukan agamanya, bukan komunitasnya, tapi orangnya. Jadi kembali lagi saya tegaskan, orangnya ini harus tegas. Kalau ini tidak tegas, saya heran melihat proses hukum yang terjadi. Entah apa yang akan kami lakukan di Bali. Ada proses yang betul-betul menyakiti, menghinakan, merendahkan, dan ada motif-motif untuk mengajak. Kalau dia bilang itu mengalir begitu saja, masa ada slide yang ditampilkan? Oh, coba majukan slide-nya ini, lihat sampai slide itu ada tampilan seorang ide Ratu Pedanda
yang ditampilkan mungkin waktu itu slide-nya. Itu sudah penghinaan dan pelecehan banget. Orang suci kita ditampilkan begitu. Tampilkan slide-nya, dia udah menyiapkan data untuk berbicara, nggak bisa mengatakan mengalir begitu saja. Proses hukum harus tetap ada. Dan harapan saya itu ditegakkan dan dilaksanakan. Jangan tanggung-tanggung untuk membereskan suatu masalah. Ketika ini dibiarkan, besok akan ada lagi dan akan ada lagi. Dan terus kita akan dihinakan. Baru kita sedikit, kita nggak bersuara. Kita takut, padahal nama Bali dikenal di seluruh dunia. Bali, dunia mengenal Pulau Bali kami. Dunia mengenal jati diri orang Hindu Bali kami. Tapi kenapa ketika dihinakan begitu kita diam? Padahal ini kita berurusan sama oknum, sama satu orang. Janganlah kita meluas untuk melihat ke banyak orangnya, tidak. Satu orangnya yang kita lihat. Mari berjuang. Mari kita laporkan. Boleh minta maaf, tetapi proses hukum harus dijalankan. Sekali lagi, boleh minta maaf, siapapun boleh minta maaf, tapi proses hukum harus dijalankan. Harus dijalankan dan harus dilaporkan. Harapan saya itu dilakukan oleh Pak Dirjen Hindu, Ketua PHDI Pusat. Proses hukumnya mohon diteruskan untuk ditindaklanjuti agar kami merasa masyarakat Bali Hindu terayomi dan dilindungi serta diperhatikan. Kalau kami salah, suatu saat ada yang salah, pasti tidak ada yang membela dan sudah habis dengan prosedur jeruji bui. Kami ingin tidak ada ketimpangan hukum yang terjadi di tanah Indonesia ini. Tidak ada mayoritas minoritas, yang ada adalah individu yang salah. Itu yang harus dihukum. Saya tetap berjuang, ingin mendapatkan kebenaran dan keadilan karena dharma itu harus ditegakkan. Jangan sampai ada dharma yang menang, maka kiamat akan terjadi. Dimanapun tidak ada kebenaran, maka kiamat akan terjadi. Kita harus lakukan proses hukum. Tuhan aja bisa marah, membuat bencana di mana-mana karena murkanya Tuhan terhadap manusia yang salah berulang-ulang. Saya ingat ada ucapannya di penutup, dia tidak ada mengucapkan Om Santi Santi, padahal bekas orang Hindu Bali. Pak Presiden aja mengucapkan semua agama ketika dia hinakan saya, karena betul-betul merasakan dia tidak dengan tulus ikhlas mengucapkan permohonan maaf. Jadi harus diproses dengan tegas. Itu aja yang bisa saya sampaikan dari tanah Bali saya, tanah kelahiran saya, tanah leluhur saya, tanah NKRI. Semoga Pancasila tetap ditegakkan, NKRI tetap menjadi bagian dari Indonesia. Ketika kebenaran dan kebersamaan, jangan sampai memicu permasalahan gara-gara kasus agama tidak ditegakkan dan tidak diberikan keadilan kepada kita yang membutuhkan keadilan di Indonesia ini. Salam kesatria, salam NKRI, merdeka! Om Santi 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 Om.